sang pewaris. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. 511-515 Bab 511 Ku Xiaoying merasa sedikit tidak terbayangkan bahwa Fendi Zanders bisa keluar dari klub malam Jinjue dengan selamat. Dia merasa itu bukan karena Fendi Zanders menyelamatkan Xie Huaqiang, jadi Xie Wenlong melepaskannya begitu saja, pasti ada yang aneh dengannya. Jadi dia akan mencari Xie Wenlong untuk mencari tahu apa yang terjadi malam ini. Bagaimanapun, mengandalkan hubungan Ku Tianlin, Ku Xiaoying tidak terlalu takut pada Xie Wenlong di dalam hatinya, dia merasa Xie Wenlong tidak akan berani melakukan apapun pada dirinya sendiri. Tapi Fendi Zanders acuh tak acuh, dan tidak menghentikan Ku Xiaoying. Karena dia telah menjelaskan semuanya kepada Xie Wenlong sebelumnya, bahkan jika Ku Xiaoying bertanya sekarang, Xie Wenlong tidak akan mengungkapkan identitasnya. Xiaoying, apakah kamu gila? Tetapi ketika Ku Xiaoying hendak kembali ke klub malam Jinjue, Zhou Muxue mengulurkan tangan untuk menghentikan Ku Xiaoying, dan kemudian berteriak dengan keras, Wen Wen, kamu tidak tahu siapa Xie Wenlong, kamu masuk sekarang, bukan itu hanya untuk dirimu sendiri. Mencari cara untuk mati. Bahkan jika saya ingin bunuh diri, saya harus menanyakan masalah ini dengan jelas. Saya tidak percaya Fendi Zanders akan mengenal seseorang seperti Xie Huaqiang. Ku Xiaoying menjawab dengan keras kepala. Tetapi jika Fendi Zanders tidak mengenal Xie Huaqiang, bagaimana mungkin Xie Wenlong melepaskan Fendi Zanders? Zhou Muxue berteriak dengan penuh semangat, dan kemudian melanjutkan, bagaimanapun, Fendi Zanders telah keluar sekarang, bahkan jika Anda masuk dan bertanya sekarang, apa hasil dari pertanyaan itu? Sekarang tidak ada dari kita yang terpengaruh. Sakit hati, bukankah ini sudah merupakan hasil terbaik? Setelah mendengar kata-kata Zhou Muxue, Ku Xiaoying terkejut. Dia merasa apa yang dikatakan Zhou Muxue sebenarnya cukup masuk akal, dan situasi saat ini memang merupakan hasil terbaik bagi mereka. Sekarang dia sangat bersemangat untuk menanyakan masalah ini dengan jelas, tetapi dia hanya curiga bahwa masalah ini tidak sesederhana yang dikatakan Fendi Zanders. Sederhananya, Ku Xiaoying merasa Fendi Zanders sedang membual sekarang, dan mustahil bagi Fendi Zanders untuk mengenal pria sebesar Xie Huaqiang. Alasan mengapa Fendi Zanders bisa keluar dengan utuh hari ini adalah karena dia berlutut di kantor dan memohon belas kasihan, itulah mengapa Xie Wenlong melepaskan Fendi Zanders. Ku Xiaoying ingin mengungkap kebohongan Fendi Zanders, itu sebabnya dia ingin kembali ke klub malam dan meminta klarifikasi Xie Wenlong. Tapi kemudian Ku Xiaoying memikirkannya, bahkan jika Fendi Zanders sedang membual sekarang, ketika Sun Lei dan yang lainnya ketakutan di kantor saat itu, Fendi Zanders lah yang berdiri dan menyelamatkan mereka. Terlepas dari apakah Fendi Zanders mengenal Xie Huaqiang atau tidak, apakah dia sedang membual atau tidak, semua yang dilakukan Fendi Zanders adalah untuk melindungi mereka, jadi Ku Xiaoying melepaskan gagasan untuk menemukan Xie Wenlong untuk mencari tahu. Bahkan jika Fendi Zanders benar-benar membual, tidak perlu mengungkap Fendi Zanders. Ku Xiaoying memandang Fendi Zanders dan ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara dingin dengan wajah datar, Fendi Zanders, jangan lakukan hal berbahaya seperti itu lagi, tahukah kamu betapa mengkhawatirkannya perilakumu sekarang? Fendi Zanders tersenyum ringan dan tidak mengatakan apapun. Faktanya, Fendi Zanders juga telah memahami pikiran Ku Xiaoying sekarang, tetapi Fendi Zanders tidak banyak bicara, karena sekarang dia tidak peduli dengan gadis-gadis seperti Ku Xiaoying. Oke, ayo berhenti berdiri di sini, ini sudah larut, ayo cepat kembali, atau ibuku akan meneleponku lagi nanti. Zhou Muxue dengan lembut berteriak pada Fendi Zanders dan Ku Xiaoying. Baiklah, aku akan mengantar kalian berdua pulang. Fendi Zanders mengangguk setuju, lalu mengulurkan tangan untuk menghentikan taksi, dan membawa kedua gadis itu, Ku Xiaoying dan Zhou Muxue, ke dalam mobil. Karena klub malam Jinjue relatif dekat dengan rumah Zhou Muxue, Fendi Zanders menyuruh Zhou Muxue pulang terlebih dahulu. Namun yang tidak pernah disangka Fendi Zanders adalah meskipun gadis Zhou Muxue ini terlihat sangat rendah hati, nyatanya komunitas tempat tinggal keluarga Zhou Muxue sebenarnya adalah salah satu kompleks villa termewah di kota Jiangcheng. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan di Jingno. Satu milik Fendi Zanders, tempat ini tetap merupakan tempat di mana orang kaya dapat tinggal. Setelah mengantar Zhou Muxue, Fendi Zanders dan Ku Xiaoying naik taksi dan bergegas ke rumah Ku Xiaoying. Saya tidak menyangka keluarga Zhou Muxue cukup kaya. Fendi Zanders berinisiatif untuk berbicara dengan Ku Xiaoying. Ku Xiaoying menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan ekspresi menghina, mungkinkah kamu jatuh cinta pada Xiao Xue? Tidak. Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya. Tidak. Setelah mendengar ini, Ku Xiaoying tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, dan kemudian berkata dengan nada menghina, karena kamu tidak menyukai Xiao Xue, mengapa kamu begitu peduli dengan tempat tinggalnya? Aku. Fendi Zanders terdiam beberapa saat, dan tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Ku Xiaoying untuk beberapa saat.
Baru saja Fendi Zanders melihat mereka berdua tidak mengucapkan sepatah kata pun di dalam mobil, dan suasananya agak canggung, jadi dia berinisiatif mencari topik untuk dibicarakan. Tetapi Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa Ku Xiaoying akan mengerti bahwa dia bertanya tentang situasi Zhou Muxue. Jika kamu benar-benar memiliki pemikiran tentang Xiao Xue, aku menyarankan kamu untuk menyerah secepat mungkin. Ku Xiaoying berkata kepada Fendi Zanders dengan nada dingin. Mengapa? Fendi Zanders memandang Ku Xiaoying sambil bercanda dan bertanya. Karena kamu tidak layak untuk Xiao Xue. Ku Xiaoying sama sekali tidak menatap Fendi Zanders, dan berkata langsung. Apakah aku tidak layak untuk Zhou Muxue? Fendi Zanders tidak bisa menahan senyumnya, dan menggelengkan kepalanya sedikit, tidak tahu harus berkata apa. Apa? Kamu masih merasa belum yakin? Ku Xiaoying mengerutkan kening, dan kemudian melanjutkan, biar ku beritahukan padamu, meskipun Xiao Xue adalah keluarga dengan orang tua tunggal, ibunya sangat kaya dan merupakan bos dari sebuah perusahaan terdaftar. Zhou Muxue adalah keluarga dengan orang tua tunggal. Fendi Zanders tertegun sejenak, dan berkata kepada Ku Xiaoying dengan nada agak terkejut. Sepertinya aku sudah mengenal Xiao Xue begitu lama, dan aku belum pernah bertemu ayahnya. Ku Xiaoying menjawab dengan ringan. Jadi ini ya. Fendi Zanders mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Dan temperamen Xiao Xue juga sangat arogan. Ketika saya masih di sekolah menengah, ada lebih banyak orang yang mengejar Xiao Xue daripada saya, tetapi Xiao Xue tidak pernah tergoda, dan tidak pernah jatuh cinta, bahkan beberapa pria yang sangat berprestasi. Dia tidak tergoda untuk mengejarnya. Xiao Xue, tapi kemudian aku bertanya kenapa, tahukah kamu bagaimana jawabannya? Ku Xiaoying memandang Fendi Zanders dan bertanya. Bagaimana jawabanmu? Fendi Zanders bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bilang anak laki-laki itu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk mengejarnya. Fendi Zanders tercengang saat mendengar kalimat ini. Anak laki-laki luar biasa seperti itu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengejarnya di mata Xiao Xue, jadi dia pasti tidak akan jatuh cinta padamu. Aku menyarankanmu untuk menyerah lebih awal dan jangan buang waktu di sini. Ku Xiaoying merasa Fendi Zanders seharusnya takut dengan kata-katanya, jadi dia berkata kepada Fendi Zanders dengan nada dingin. Bab 512. Ku Xiaoying mengira Fendi Zanders mempermainkan ide Zhou Muxue, jadi dia langsung memberitahu Fendi Zanders tentang situasi Zhou Muxue. Tapi Ku Xiaoying tidak pernah menyangka bahwa Fendi Zanders akan tetap terlihat acuh tak acuh setelah mendengar apa yang dia katakan, seolah-olah dia tidak mengingat kata-katanya sama sekali. Apakah kamu mendengar apa yang baru saja aku katakan? Ketika Ku Xiaoying melihat tatapan bodoh Fendi Zanders, dia tidak marah, dan meneriaki Fendi Zanders dengan penuh semangat dengan matanya yang besar dan berair. Fendi Zanders menoleh dan memandang Ku Xiaoying dengan ringan, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, saya pikir Anda mungkin salah paham. Salah paham denganmu. Bagaimana aku bisa salah paham padamu? Ku Xiaoying tertegun sejenak, memandang Fendi Zanders dan bertanya. Saya sama sekali tidak memikirkan Zhou Muxue, saya hanya memperlakukannya sebagai teman biasa, dan saya tidak memikirkan Anda, jadi Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Fendi Zanders merasa dia masih perlu menjelaskan semuanya kepada Ku Xiaoying. Lagi pula, akan sangat buruk jika Ku Xiaoying terus salah paham seperti ini. Ku Xiaoying menatap Fendi Zanders sejenak, lalu mengerutkan kening dan bertanya, kamu benar-benar tidak memikirkan Xiao Xue? Tidak. Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya. Itulah mengapa kamu memiliki pengetahuan diri. Ku Xiaoying mencibir. Saya memiliki pengetahuan diri. Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kalimat ini, lalu berkata dengan ringan, mungkin kamu belum tahu, bukan karena aku tidak cukup baik untuk Zhou Muxue, tapi Zhou Muxue tidak cukup baik untukku. Tanda seru petik 2. Bagaimana mungkin Xiao Xue tidak layak untukmu? Apa yang kamu bercanda di sini? Kamu pikir kamu ini siapa? Generasi kedua yang kaya atau pria yang sangat tampan? Ku Xiaoying berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat bersemangat. Kamu mungkin tidak bisa mengerti maksudku sekarang, tapi cepat atau lambat kamu akan mengerti kata-kataku. Fendi Zanders menjelaskan dengan ringan. Dan Ku Xiaoying sepertinya ingin membuka mulut untuk menjelaskan sesuatu kepada Fendi Zanders, tetapi menemukan bahwa taksi sudah berhenti di depan pintu vilanya. Kamu harus keluar dari mobil. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Ku Xiaoying, dan berkata dengan tenang. Egois. Ku Xiaoying menatap Fendi Zanders dengan tajam, dan tidak mengatakan apa-apa lagi kepada Fendi Zanders, dia hanya membuka pintu mobil dan keluar dari mobil. Setelah beberapa saat, Fendi Zanders melihat Ku Xiaoying masuk ke villa. Sopir taksi juga menoleh untuk melihat ke arah Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, anak muda, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Pergi ke istana Dijing. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Setelah sopir taksi mendengar kata-kata Fendi Zanders, ada sedikit keterkejutan di matanya.
Bagaimanapun, di Jing Manor masih sangat terkenal di Jiangcheng. Sopir taksi itu sendiri berasal dari Jiangcheng. Dia tahu bahwa orang-orang yang bisa tinggal di Jing Manor semuanya adalah tokoh terkemuka di Jiangcheng. Saat Fendi Zanders baru saja mendiskusikan Zhou Muxue dengan Ku Xiaoying, sopir taksi juga mendengar percakapan keduanya. Sopir rental mobil juga merasa bahwa Fendi Zanders, seorang anak laki-laki yang berpenampilan biasa-biasa saja, tampak tidak pantas untuk seorang gadis seperti Ku Xiaoying. Tetapi saat ini, setelah dia mengetahui bahwa Fendi Zanders tinggal di Jing Manor, dia berubah pikiran dalam sekejap. Sopir taksi tahu di dalam hatinya bahwa karena Fendi Zanders bisa tinggal di Jing Manor, itu memang tidak layak untuk gadis biasa, dan Fendi Zanders memang memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini. Tak lama kemudian, taksi berhenti di pintu masuk komunitas di Jing Manor. Fendi Zanders juga tidak mengatakan apapun kepada sopir taksi itu. Setelah membayar ongkos, dia turun dari mobil dan berjalan ke komunitas tersebut. Fendi Zanders masuk ke villa sendirian, melihat dekorasi mewah di dalam villa, Fendi Zanders merasa semuanya sangat aneh. Panggil. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan ke kamar mandi dengan langkahnya, dan mandi dengan indah. Setelah mandi, Fendi Zanders berbaring di tempat tidur dan beristirahat. Mungkin karena Fendi Zanders merasa sangat lelah setelah seharian bermain-main dengan orang-orang seperti Ku Xiaoying, jadi dia tertidur tidak lama setelah berbaring di tempat tidur. Keesokan harinya, jam 8 pagi. Fendi Zanders perlahan membuka matanya, lalu melihat ke telepon, dan menemukan ada beberapa panggilan tidak terjawab di dalamnya, dan semuanya berasal dari Wang Xiong dan kacamata. Sudah berakhir, aku lupa kalau hari ini adalah hari pertama sekolah. Fendi Zanders tiba-tiba teringat bahwa hari ini adalah hari dimulainya sekolah mereka. Setelah berseru, dia buru-buru bangun dan berlari ke kamar mandi untuk mencuci muka, lalu mengganti pakaiannya dan bergegas keluar villa. Setengah jam kemudian, Fendi Zanders datang ke Universitas Jiangcheng dan menemukan ruang kelas mereka. Ketika Fendi Zanders masuk ke dalam kelas, dia menemukan bahwa kelas itu sudah penuh dengan siswa, tetapi Qin Lan belum datang. Melihat Qin Lan tidak ada di sana, Fendi Zanders menghela nafas lega. Karena jika Qin Lan mengetahui bahwa Fendi Zanders terlambat, konsekuensinya tidak terbayangkan. Fendi Zanders tidak akan menyinggung wanita itu, Qin Lan jika dia menyinggung siapapun. Fendi Zanders masuk ke kelas dengan langkahnya. Ketika para siswa di kelas melihat Fendi Zanders, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas sekali bahwa sikap para siswa terhadap Fendi Zanders telah banyak berubah sekarang. Dan Fendi Zanders tanpa sadar melirik lokasi Winda Chen, dan menemukan bahwa Winda Chen tidak datang ke kelas, tetapi Ye Mei dan Sun Li sudah datang. Fendi Zanders tahu bahwa Winda Chen masih harus berusaha mengumpulkan 20 juta yuan, jadi dia sama sekali tidak berminat untuk datang ke sekolah. Fendi Zanders, kamu baik-baik saja, kamu terlambat di hari pertama sekolah, apakah kamu tidak takut guru Qin akan merepotkanmu? Wang Xiong berjalan ke sisi Fendi Zanders, melingkarkan lengannya di leher Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Aku lupa tentang awal sekolah. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, lalu mengikuti Wang Xiong kembali ke tempat duduknya. Setelah kembali ke tempat duduk mereka, Wang Xiong dan Glases mulai mengobrol tentang apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka lakukan selama 2 liburan musim panas. Dan Fendi Zanders diam-diam mendengarkan mereka berdua. Fendi Zanders, apa yang kamu lakukan pada liburan musim panas ini? Kacamata bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. Apalagi yang bisa dia lakukan, dia pasti bekerja paruh waktu, kan Fendi Zanders. Wang Xiong menjawab langsung untuk Fendi Zanders. Yah, aku telah bekerja paruh waktu musim panas ini, dan aku mendapat sejumlah uang. Setelah kelas selesai, aku akan mengundang kalian berdua keluar untuk makan sesuatu yang enak. Fendi Zanders kebetulan terlalu malas untuk menjelaskan sesuatu kepada Wang Xiong dan kacamatanya, jadi dia menjawab sambil tersenyum. Oke, kudengar restoran hotpot baru yang dibuka di depan sekolah kita lumayan bagus, bagaimana kalau kita bertiga pergi ke sana untuk makan? Wang Xiong berkata sambil tersenyum. Bagus. Fendi Zanders menyetujuinya dengan sangat murah hati. Buk, buk, buk. Begitu Fendi Zanders selesai berbicara, terdengar suara sepatu hak tinggi menghantam tanah di luar kelas, dan seluruh kelas langsung terdiam. Bab 513. Buk, buk, buk. Dengan suara sepatu hak tinggi yang menyentuh tanah, para siswa langsung terdiam. Sesaat kemudian, Qin Lan yang dan mempesona masuk ke ruang kelas dengan pakaian keren. Ketika Qin Lan muncul di ruang kelas, hampir semua rekan laki-laki menatap dengan mata terbelalak, ekspresi wajah mereka sangat berapi-api, dan beberapa siswa laki-laki bahkan mulai mimisan. Tidak mungkin, pakaian Qin Lan hari ini terlalu seksi. Saya melihat dia mengenakan rok pendek ketat berwarna hitam. Sosok jangkung dan seksi tampak semakin terlihat jelas dengan latar belakang rok pendek.
Dia merasa seluruh tubuhnya penuh dengan godaan yang tak tertahankan. Sepasang kaki indah di bawah rok pendek dibalut ketat dengan stoking, dengan sepasang sepatu hak tinggi di bawah kakinya, kepenuhan dadanya hampir merobek atasannya. Wajah halus dan centil ditutupi dengan riasan tipis, dan mata bergerak. Setiap kerutan dan senyuman seolah menampakkan pesona yang tak ada habisnya, memancarkan godaan tertinggi, namun dapat memberikan perasaan menawan tanpa membingungkan. Wanita seperti Kinlan harus tergoda tidak peduli berapa usia pria. Karena Kinlan memiliki pesona yang tidak bisa ditolak sama sekali, apalagi mahasiswa seperti Fendi Zanders, bahkan anak hilang yang pernah berada di medan perang pun tidak tahan. Guru Qin tampaknya cantik lagi. Melihat Kinlan yang masuk ke ruang kelas, Wang Xiong tidak bisa menahan nafas pelan. Tidak hanya cantik, bahkan lebih indah dari tua dan basah. Jika aku bisa menemukan pacar seperti itu, alangkah baiknya. Kacamata menyeka air liur dari sudut mulutnya sambil berbicara. Fendi Zanders tersenyum tak berdaya saat melihat wajah kedua pria itu, tidak tahu harus berkata apa. Hari ini hari pertama sekolah. Sebagai junior, kalian semua harus tahu praktik sekolahnya. Aku membuang-buang waktu bersamamu, ayo kita mulai absensi, dan setelah absensi, aku akan segera meninggalkan sekolah. Kinlan berdehem, dan berkata kepada siswa di kelas dengan suaranya yang menggoda. Oke. Setelah mendengar kata-kata Kinlan, para siswa berteriak dengan semangat. Kinlan mengeluarkan absensi dengan wajah kosong, dan mulai melakukan roll-roll satu persatu. Fendi Zanders. Namun, nama depan yang dipanggil Kinlan tidak lain adalah Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders mendengar Kinlan memanggil namanya, dia tertegun sejenak, lalu berdiri dengan cepat dan berteriak dengan keras, ini. Kinlan melirik Fendi Zanders dengan acuh tak acuh, lalu melambaikan tangannya dengan lembut ke arah Fendi Zanders. Fendi Zanders segera duduk, lalu melihat posisi Kinlan, dengan ekspresi bingung di wajahnya. Karena dia bisa merasakan ada yang salah dengan ekspresi Kinlan ketika dia melihatnya, tetapi Fendi Zanders tidak tahu apa yang salah, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang kewalahan. Di sisi lain, Kinlan terus bermain, dan Winda Chen segera dipanggil. Guru, Wen sakit, jadi dia tidak datang hari ini. Sun Li berdiri dengan gemetar, dan berbisik kepada Kinlan. Kinlan mengangkat kepalanya dan menatap Sun Li, lalu berkata dengan ringan, biarkan Winda Chen meneleponku dan menjelaskan sendiri. Oke. Sun Li menjawab tanpa daya, lalu duduk kembali di kursinya. 5 menit kemudian, Kinlan akhirnya menyelesaikan absensi, dan kemudian berjalan keluar kelas dengan sepatu hak tinggi setelah berteriak bahwa kelas sudah selesai. Siswa mengetahui bahwa pada hari pertama sekolah, hanya ada kelas ini yang harus dihadiri, dan mereka dapat pulang setelah kelas ini. Jadi para siswa mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk pergi. Fendi Zanders dan Wang Xiong berkacamata juga bersiap pergi ke restoran hotpot di luar sekolah untuk makan hotpot. Fendi Zanders, bisakah kamu keluar sebentar? Ada yang ingin kukatakan padamu. Tapi saat Fendi Zanders, Wang Xiong dan yang lainnya hendak pergi, Sun Li tiba-tiba berjalan ke sisi Fendi Zanders, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan ekspresi gugup. Fendi Zanders menoleh untuk melihat Sun Li, lalu berkata dengan lembut, oke, ayo keluar dan bicara. Setelah mengatakan ini, Fendi Zanders berjalan menuju luar kelas, sementara Sun Li mengikuti di belakang Fendi Zanders. Setelah Wang Xiong berkacamata melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi bingung, dan mata mereka sangat bingung. Tahukah Anda, di kelas saat itu, orang yang paling meremehkan Fendi Zanders mungkin adalah Sun Li yang menyanjung mereka berdua. Sebelumnya, Sun Li dan Ye Mei telah banyak mempermalukan Fendi Zanders, namun saat Sun Li menghadapi Fendi Zanders kali ini, sepertinya dia adalah orang yang berbeda, seolah dia sangat takut pada Fendi Zanders. Apakah ada sesuatu yang terjadi antara Sun Li dan Fendi Zanders? Kacamata mengerutkan kening. Saya tidak tahu, tapi saya merasa ada yang tidak beres dengan Fendi Zanders beberapa waktu lalu, dan Winda Chen tidak datang ke kelas hari ini, dan Yang Wei putus sekolah. Saya pikir hal ini pasti ada hubungannya dengan Fendi Zanders. Wang Xiong menganalisis dengan suara rendah. Apa hubungannya hal ini dengan Fendi Zanders? Fendi Zanders memiliki kemampuan untuk membuat Yang Wei putus sekolah. Kacamata mengerucutkan bibirnya dan berkata. Aku tidak tahu, tapi menurutku ada yang salah dengan itu. Wang Xiong berkata dengan ringan. Kacamata menatap Wang Xiong, membuka mulutnya dan tidak berbicara, karena dia juga merasa ada yang tidak beres dengan hal-hal ini. Di sisi lain, setelah Sun Li dan Fendi Zanders keluar dari kelas, mereka langsung menuju ke sudut di mana tidak ada orang di sekitarnya. Apakah ada yang kamu butuhkan? Fendi Zanders bertanya pada Sun Li dengan lembut. Fendi Zanders, apakah Wen memintamu meminjam uang? Sun Li ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Fendi Zanders dengan suara rendah. Ya, tapi aku tidak meminjamkannya padanya. Fendi Zanders menjawab langsung. Mengapa kamu tidak meminjamkannya padanya?
Dia putus asa sekarang, apalagi yang kamu ingin dia lakukan? Apakah kamu benar-benar tega melihatnya dipaksa mati oleh orang-orang di kasino itu? Sekarang Wen Wen punya ide bunuh diri, tahukah kamu tahu? Sun Li tampak sedikit bersemangat dan berteriak pada Fendi Zanders. Aku akan mengurus urusannya, dan kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Setelah Fendi Zanders mendengar bahwa Winda Chen akan bunuh diri, nada suaranya masih sangat tenang. Saya tidak peduli. Sun Li tertegun sejenak, lalu berteriak keras kepada Fendi Zanders, jika masalah ini tidak ada hubungannya denganku, maka aku pasti tidak akan mengurusnya, tapi kaulah yang mengancamku dan memintaku untuk mengambil Winda Chen ke kasino ya, jika Anda tidak memaksa saya untuk membawanya ke kasino, maka dia tidak akan berhutang banyak uang kepada orang lain, dan tidak akan ada hal seperti itu hari ini. Fendi Zanders memandang Sun Li dan tidak berkata apa-apa. Fendi Zanders, semua ini disebabkan olehmu. Jika Winda Chen benar-benar bunuh diri, maka aku akan menjadi kaki tanganmu, jadi anggap saja aku memohon padamu, bantu dia, uang kecil ini sangat berharga untukmu. Bukan apa-apa. Sun Li berteriak pada Fendi Zanders dengan semangat. Sudah kubilang, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Fendi Zanders menjawab Sun Li dengan nada yang sangat acuh tak acuh, lalu berbalik dan berjalan menuju jarak. Bab 514. Fendi Zanders. Melihat Fendi Zanders ingin pergi, Sun Li buru-buru berteriak. Dan Fendi Zanders bahkan tidak melihat ke arah Sun Li, dan berjalan lurus ke depan. Setelah Winda Chen mengambil 10 juta dari Fendi Zanders mengancam Sun Li dan meminta Sun Li membawa Winda Chen ke kasino Haolilai. Karena Fendi Zanders sangat mengenal Winda Chen, begitu Winda Chen benar-benar memasuki kasino, dia pasti akan terjebak di dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Jadi Winda Chen sekarang berhutang banyak riba, itulah yang diharapkan Fendi Zanders. Tentu saja, Fendi Zanders tidak pernah menyangka bahwa Winda Chen akan berhutang begitu banyak sekaligus. Adapun cara menyelesaikan masalah ini selanjutnya sangat sederhana, jadi Fendi Zanders tidak terburu-buru menangani masalah Winda Chen sekarang. Setelah berpisah dari Sun Li, Fendi Zanders kembali ke kelas lagi dan menemukan bahwa Wang Xiong dan kacamatanya telah menunggunya. Fendi Zanders, mengapa Sun Li memintamu keluar sekarang? Wang Xiong bertanya pada Fendi Zanders dengan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, ceritakan saja padaku tentang Winda Chen. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Bagaimana dengan Winda Chen? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Wang Xiong dan kacamata tertegun sejenak, dengan ekspresi sangat bingung di wajah mereka. Yah, Winda Chen sepertinya berhutang uang pada seseorang selama liburan musim panas, dan Sun Li memintaku untuk meminjam uang. Fendi Zanders menatap Wang Xiong, dan kemudian melanjutkan, tetapi Anda semua tahu situasi keuangan saya sama sekali tidak mampu membeli uang sebanyak itu, jadi saya menolak. Winda Chen berhutang uang kepada orang lain. Apa yang dia lakukan? Bagaimana dia bisa berhutang uang kepada orang lain? Setelah Wang Xiong mendengar kata-kata Fendi Zanders, ekspresi wajahnya sangat luar biasa. Meskipun Winda Chen benar-benar sombong di kelas, Wang Xiong berpikir bahwa Winda Chen bukanlah tipe orang yang mau meminjam uang dari orang lain. Sebaliknya, Winda Chen sangat cantik, dan pasti banyak orang yang rela mengeluarkan uang untuk Winda Chen. Kanan. Saya mendengar dari Sun Li bahwa Winda Chen sepertinya kehilangan uang karena berjudi. Fendi Zanders menjelaskan dengan ekspresi kosong, dan kemudian melanjutkan, lupakan saja, saya sudah lama putus dengan Winda Chen, dan perselingkuhannya tidak ada hubungannya dengan saya. Mungkin tidak ada tempat tersisa. Oke. Dihadapkan pada penjelasan Fendi Zanders, Wang Xiong dan si kacamata tidak memiliki keraguan. Lagi pula, mereka juga merasa Sun Li pasti tidak datang ke Fendi Zanders karena urusan mereka sendiri. Penjelasan Fendi Zanders juga sangat masuk akal. Setelah ketiganya mengemasi barang-barang mereka, mereka meninggalkan kelas. Tidak lama kemudian, ketiganya yang berkacamata Fendi Zanders dan Wang Xiong datang ke restoran hotpot yang baru dibuka di depan sekolah. Mungkin karena hari ini hari pertama masuk sekolah, jadi bisnis resto hotpotnya bagus sekali, pokoknya full state. Ketika ketiganya Fendi Zanders, berkacamata dan Wang Xiong datang ke restoran hotpot, mereka menemukan bahwa tidak ada ruang tersisa. Tidak ada tempat, kubilang kita harus datang ke sini lebih cepat. Wang Xiong memandangi kerumunan yang ramai di restoran hotpot, dan berkata dengan nada tak berdaya. Kalau tidak, ayo makan di restoran lain. Lagi pula, ada begitu banyak restoran hotpot di Jiangcheng, jadi kita tidak perlu makan di sini. Fendi Zanders ragu-ragu dan menyarankan dengan lembut. Sebenarnya Fendi Zanders ingin mengundang Wang Xiong dan kacamata untuk makan enak, namun demi menghemat uang Fendi Zanders, kedua orang ini harus memilih untuk datang ke restoran hotpot di depan sekolah. Fendi Zanders tidak dapat menemukan alasan untuk menolak kedua orang ini, jadi dia dengan enggan menyetujuinya. Saat ini, restoran hotpot sedang penuh, jadi Fendi Zanders dapat menggunakan kesempatan ini untuk membawa Wang Xiong dan Glases ke restoran yang lebih baik untuk makan malam.
Bagaimanapun, harga makanan tidak berarti apa-apa bagi Fendi Zanders. Tapi restoran hotpot ini baru saja dibuka, dan minumannya gratis. Wang Xiong berbisik kepada Fendi Zanders. Wang Xiong mengetahui situasi Fendi Zanders dengan sangat baik, dan dia tidak ingin Fendi Zanders menghabiskan terlalu banyak uang untuk mentraktir mereka berdua makan malam. Bagaimanapun, uang Fendi Zanders diperoleh sendiri. Tidak apa-apa, aku juga menghasilkan uang pada liburan musim panas ini, tidak kurang dari beberapa ratus dolar. Fendi Zanders menjawab sambil tersenyum, lalu keluar dari restoran hotpot terlebih dahulu. Melihat Fendi Zanders benar-benar tidak peduli, Wang Xiong dan kacamata tidak banyak bicara, dan mengikuti Fendi Zanders meninggalkan restoran hotpot. Fendi Zanders, di mana kamu bekerja selama liburan musim panas? Apakah barnya masih sama seperti sebelumnya? Wang Xiong baru saja mendengar bahwa Fendi Zanders mendapatkan sejumlah uang dengan bekerja di liburan musim panas, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, saya pergi ke bagian penjualan untuk menjual rumah selama liburan musim panas. Gaji pokok di sana relatif tinggi, dan ada komisi untuk menjual rumah, jadi saya mendapat lebih dari 20.000 yuan pada liburan musim panas ini. Kalian berdua benar-benar tidak perlu khawatir. Saya menghemat uang. Fendi Zanders berkata kepada Wang Xiong sambil tersenyum. Lebih dari 20.000 yuan. Setelah Wang Xiong dan kacamata mendengar nomor ini, mereka semua menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Mereka berdua tidak pernah menyangka Fendi Zanders bisa menghasilkan uang sebanyak itu hanya dalam 2 bulan. Bagaimana kamu bisa menghasilkan begitu banyak uang dengan menjual rumah sekarang? Lalu aku akan menjual rumah setelah lulus. Wang Xiong berkata kepada Fendi Zanders dengan penuh semangat. Sebenarnya tidak mudah menghasilkan uang. Saya hanya beruntung. Kebetulan saya bertemu dengan beberapa orang kaya, jadi saya mendapat komisi lebih banyak. Fendi Zanders berkata kepada Wang Xiong dengan nada tak berdaya. Fendi Zanders baru saja mengatakan ini dengan santai sekarang, karena dia khawatir jika Wang Xiong dan kacamata menanggapi kata-katanya dengan serius dan benar-benar pergi untuk menjual rumah, bukankah itu akan merugikan mereka? Jadi begitu, kalau begitu aku tetap tidak mau pergi, aku tidak seberuntung itu. Wang Xiong mengerutkan kening dan menjawab Fendi Zanders, seolah-olah dia telah melepaskan ide untuk menjual rumah itu. Lihat, kenapa ada begitu banyak orang di sekitar sana? Pada saat ini, kacamata itu tiba-tiba menunjuk ke sebuah restoran barat di sebelah sekolah, dan berteriak dengan ekspresi bingung. Setelah mendengar kata-kata ini, Fendi Zanders dan Wang Xiong menoleh untuk melihat ke restoran barat, dan menemukan bahwa pintu masuk restoran barat memang penuh dengan orang, seolah-olah terjadi sesuatu di dalam. Ayo pergi ke sana dan lihat apakah ada yang berkelahi. Wang Xiong selalu suka membaca gosip, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkan kesempatan bagus ini, jadi dia memimpin dan berlari menuju restoran barat. Fendi Zanders dan si kacamata tidak punya pilihan selain mengikuti. Setelah Fendi Zanders, Wang Xiong berkacamata, dan lainnya berlari ke pintu masuk restoran barat, Wang Xiong menarik teman sekelasnya yang dikenalnya, dan bertanya dengan ekspresi bingung, tikus, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu, sepertinya seseorang menyatakan cintanya kepada dewi sekolah kita Qin Lan, Guru Qin. Tikus itu menjawab dengan suara rendah. Setelah Fendi Zanders, Wang Xiong dan si kacamata mendengar apa yang dikatakan tikus itu, mereka membeku di tempat hampir pada saat yang bersamaan, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Bab 515. Qin Lan bisa dikatakan yang terbaik dari segi sosok dan penampilan. Bahkan dibandingkan dengan supermodel Victoria's Secret, tidak kalah sama sekali. Biasanya di sekolah, orang yang mengejar Qin Lan bisa dikatakan berbaris dari pintu depan hingga pintu belakang sekolah. Fendi Zanders, Wang Xiong dan lainnya telah melihat situasi ini beberapa kali. Tapi tidak terkecuali, tidak peduli seberapa baik seorang anak laki-laki mengaku pada Qin Lan, pada akhirnya Qin Lan akan memilih untuk menolak dengan kejam. Memang bukan hal yang aneh jika seseorang mengaku pada Qin Lan, namun ini pertama kalinya terjadi keributan sebesar itu. Bukankah hanya seseorang yang mengaku pada Guru Qin? Tidak ada yang perlu diributkan, ayo cepat makan malam. Setelah melihat seseorang mengaku pada Qin Lan, kacamata tahu bahwa Qin Lan pasti akan menolak pada akhirnya. Karena mereka telah melihat pemandangan seperti itu berkali-kali, dia tidak terlalu tertarik dengan pengakuan ini, jadi dia menyeret Fendi Zanders dan Wang Xiong untuk pergi. Pengakuan ini berbeda dari pengakuan biasanya. Tetapi pada saat ini, teman Wang Xiong, tikus, berbicara. Mengapa berbeda? Wang Xiong bertanya pada tikus itu dengan penuh semangat. Kali ini bukan laki-laki yang mengaku kepada Guru Qin, tapi seorang wanita. Dewa Tikus berkata secara misterius. Wanita. Mendengar kata-kata tikus itu, ketiga Wang Xiong dan berkacamata membuka mulut mereka lebar-lebar, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang mengira kali ini adalah wanita yang mengaku pada Qin Lan. Tikus, kamu tidak bercanda, kan? Wanita itu yang mengaku pada Guru Qin. Wang Xiong bertanya pada tikus itu dengan tidak percaya.
Tentu saja benar. Saya juga baru saja menerima kabar bahwa ada seorang wanita cantik di restoran yang mengaku kepada guru Qin Lan Qin. Pernahkah Anda melihat orang-orang ini? Mereka semua ingin melihat seperti apa rupa wanita ini, jadi itu hanya dikelilingi di sini. Mouse menunjuk orang-orang di luar restoran barat, dan berkata dengan nada positif. Sial, aku tidak menyangka guru Qin memiliki pesona yang luar biasa. Dia tidak hanya langsung membunuh rekan laki-lakinya, tapi sekarang dia bahkan tidak membiarkan perempuan pergi. Wang Xiong menghela nafas penuh semangat, lalu menoleh untuk melihat kacamata Fendi Zanders dan berkata, untuk apa kalian berdua masih berdiri di sana? Ikutlah denganku untuk melihat wanita seperti apa yang berani mengaku pada guru Qin. Saudaraku, itu dia ada begitu banyak orang di luar, jangan masuk. Kacamata berkata kepada Wang Xiong dengan nada tak berdaya. Kenapa kamu tidak masuk? Apa kalian berdua tidak penasaran? Wang Xiong menjawab dengan bergosip, lalu menyeret Fendi Zanders untuk masuk ke dalam restoran. Fendi Zanders tidak punya pilihan selain mengikuti Wang Xiong ke restoran. Karena restoran sedang penuh sesak saat ini, butuh banyak usaha bagi kacamata Wang Xiong dan Fendi Zanders untuk masuk ke dalam restoran. Setelah masuk ke dalam restoran, semua orang akhirnya melihat Qin Lan dan wanita yang mengaku pada Qin Lan. Ketika Fendi Zanders dan yang lainnya melihat wanita yang mengaku kepada Qin Lan, mereka semua tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Karena wanita yang mengaku pada Qin Lan saat ini memang sangat cantik dan cantik, bahkan di hadapan wanita cantik seksi seperti Qin Lan, dia tidak kalah sedikit pun. Wanita itu memiliki rambut besar berwarna coklat bergelombang dan mengenakan kaos ketat yang menonjolkan lekuk tubuhnya yang anggun. Dadanya yang penuh membuat orang merasa akan segera keluar, dan pinggangnya yang ramping memancarkan semburan nafas yang menggoda. Tubuh bagian bawah adalah rok mini berwarna merah, dengan sosok yang tinggi dan seksi, sepasang kaki indah di bawah rok terekspos ke udara tanpa syarat, dan sepasang sepatu hak tinggi 10 cm di kaki, keseluruhan orang terlihat begitu menggoda. Melihat kecantikan seksi dan provokatif di depan mereka, para pria rekan senegaranya di restoran tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Wanita seperti ini bisa membuat orang memimpikannya hanya dengan melihatnya. Dia adalah tipe wanita yang ingin membawanya ke tempat tidur segera setelah Anda melihatnya. Tetapi saat ini, wanita ini mengaku kepada Qin Lan, yang berarti wanita ini gay. Tahukah Anda, ada puluhan juta pria bujangan di Tiongkok. Bukankah menyia-nyiakan sumber daya bagi wanita cantik untuk menjadi gay? Tikus, apakah kamu yakin wanita ini menyatakan cintanya kepada guru Qin? Fendi Zanders menoleh untuk melihat tikus itu, dan bertanya dengan nada tak berdaya. Tampaknya. Tikus itu tampak sedikit bingung saat ini, dan menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Mustahil, bagaimana bisa wanita secantik itu menjadi gay? Wang Xiong tidak bisa menahan cemberut dan bergumam. Namun saat ini, si cantik akhirnya angkat bicara. Qin Lan, tahukah kamu betapa sulitnya aku menemukanmu akhir-akhir ini, jadi berjanjilah untuk bersamaku, oke? Kata-kata si cantik seksi langsung membuat seluruh restoran gelisah. Karena perkataannya dapat membuktikan bahwa dia memang mengaku kepada Qin Lan saat ini. Lin Min, aku sudah memberitahumu berkali-kali bahwa aku benar-benar tidak menyukaimu, dan aku tidak bisa bersamamu. Qin Lan berteriak tak berdaya pada kecantikan di depannya. Baru setelah mendengar kata-kata ini Fendi Zanders menyadari bahwa wanita yang mengaku kepada Qin Lan saat ini bernama Lin Min. Dan dari segi usia, Lin Min seharusnya seumuran dengan Qin Lan, lebih tua dari Fendi Zanders dan yang lainnya. Qin Lan, kenapa kamu tidak bisa bersamaku? Pada saat ini, mata indah Lin Min benar-benar lembab, dan dia menatap Qin Lan di depannya tanpa bergerak. Penampilannya yang halus dan menyedihkan, ditambah dengan wajah yang menawan, kulit yang seperti salju, dan kaki yang ramping dan indah, membuat orang tidak akan pernah melupakannya begitu mereka melihatnya. Saat ini, belum diketahui berapa banyak pria rekan senegaranya yang jatuh cinta pada Lin Min. Tidak ada pria yang bisa menolak pesonanya terhadap wanita terkemuka seperti Lin Min. Dia juga punya modal untuk membuat pria manapun yang hadir menjadi gila. Namun siapa sangka wanita cantik seperti itu sebenarnya gay, dan dia masih menyatakan cintanya kepada Dewi Qin Lan dari Universitas Jiangcheng saat ini. Jika kedua wanita ini benar-benar bersama, berapa banyak anak laki-laki di Universitas Jiangcheng yang tidak bisa tidur di malam hari? Lin Min adalah penduduk asli kota Jiangcheng. Bulan lalu, dia bertemu Qin Lan di night bar dan jatuh cinta pada Qin Lan. Dan selama liburan musim panas lalu, dia melancarkan pengejaran yang sangat sengit terhadap Qin Lan, tetapi Qin Lan tidak pernah menyetujui Lin Min ini. Ini juga alasan mengapa Qin Lan sedikit gila hari ini, karena dia sangat kesal dengan Lin Min baru-baru ini. Fendi Zanders melihat posisi Qin Lan dengan mata menyipit, dan ekspresi wajahnya juga penuh minat. Bagaimanapun, Qin Lan selalu menjadi wanita yang sangat mirip ratu, dan dia bahkan pernah menggoda dirinya sendiri sebelumnya. Tetapi saat ini Fendi Zanders menemukan bahwa dahi Qin Lan sudah mulai mengeluarkan keringat dingin. Setelah mengenal Qin Lan selama 3 tahun, Fendi Zanders belum pernah melihat Qin Lan begitu gugup.